guys, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabarnya? Piye kabare kumaha damang? Yang pastinya kalian semua baik-baik aja ya kan? Oke lah, di video kali ini kita akan membahas bocoran alur cerita Donghua Solen episode 235. Gimana yang udah nonton episode 234 kemarin? Sama kan kayak bocoran alur cerita yang Mimin kasih 1 minggu yang lalu. Oke lah, seperti biasa, karena animasi episode 235-nya baru akan rilis Sabtu depan, maka untuk animasinya pasti akan sedikit berbeda dengan pembahasannya. Dan untuk bocorannya, Mimin angkat dari versi novel, yang kemungkinan tidak akan 100% sama seperti alur cerita nantinya, namun masih dalam pokok cerita yang sama. Oke lah, sebelum lanjut ke bocoran alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya. Nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean video-video terbarunya. Cari posisi rebahan yang paling nyaman. And enjoy your time. Seperti biasa, kita bahas sedikit episode sebelumnya supaya lebih nyambung. Menyadari jika pasukannya sudah berada dalam posisi menguntungkan, terlebih lagi dengan adanya Jenderal Gelong dan gurunya yang mengatur strategi, Tang San semakin berniat untuk membunuh Bibi Dong untuk menyelesaikan dendam lamanya. Bahkan dia tidak memperdulikan resiko yang mengancamnya di dalam benteng. Namun secara mengejutkan, Bibi Dong tiba-tiba beralih ke roh pelindung keduanya untuk mengulur waktu menahan Tang San. Meskipun Bibi Dong telah menggunakan beberapa kombinasi kekuatannya untuk menahan Tang San, namun dengan kondisinya saat ini, dia berhasil ditekan habis-habisan oleh Tang San. Tapi siapa sangka, dengan menggunakan teknik tulang roh hipnotis pembatasan mimpi, Bibi Dong menggunakan seluruh jebakan dan patung raksasa untuk membantunya menghadapi Tang San. Di sisi lain, ketika Dai Mubai dan rekan-rekannya bergegas untuk menghabisi Hulena dan Xiu yang sudah tidak berdaya, secara mengejutkan Legiun Malaikat yang selama ini ditakutkan oleh Grandmaster akhirnya menunjukkan diri. Meskipun 6 anggota Moses Rex telah menggunakan sosis terbang Oscar, bahkan mereka memiliki level yang tidak rendah. Namun jika harus berhadapan dengan Legiun Malaikat yang unggul dalam pertarungan udara, hal tersebut benar-benar menyulitkan untuk mereka. Terlebih lagi jika mereka harus melakukan pertarungan jangka panjang. Bahkan sebagian dari kelompok Legiun Malaikat secara membabi buta memukul mundur pasukan kavaleri Kekaisaran Tiando, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pasukan garis pertama Tiando.
这天使军团太难缠了，连一丝喘息的机会都没有。这天使军团的整体实力，武魂帝国的底蕴果然深。 Meskipun pasukan Mastro bersama para murid Akademi 5 Elemen juga berada di garis depan, bahkan mendapatkan dukungan dari para murid Pagoda Cahaya Kibau. Namun sayang, kekuatan dari Legiun Malaikat lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Terlebih lagi, jumlah pasukan malaikat lebih banyak dari Mastro Tiando, sehingga mereka hanya bisa memblokir pasukan malaikat sementara waktu demi meminimalis jatuhnya korban pasukan kavaleri. Meskipun pasukan kavaleri dan penghancur benteng pasukan Tiando berhasil dipukul mundur oleh Legiun Malaikat, namun untungnya mereka telah menyiapkan strategi untuk menghadapi pasukan tersebut. Di mana pada episode 230 yang lalu berkat informasi dari Yu Tianxin mengenai rencana Kekaisaran Wuhun untuk menurunkan Legiun Malaikat ke benteng Jieling, Grandmaster segera memerintahkan Oscar untuk menyiapkan sosis terbang sebanyak 20.000 buah, sehingga bisa digunakan oleh pasukan Tang menyerang benteng Jieling dari udara. Meskipun rencana tersebut terbilang berbahaya, namun secara keseluruhan pertahanan benteng telah dihancurkan oleh Tang San dan rekan-rekannya, sehingga tidak ada ancaman udara bagi pasukan Tang. Oleh sebab itu, menyadari jika pasukan malaikat telah tiba di benteng Jieling dan strateginya berjalan sesuai rencana, Master segera memerintahkan pasukan Tang menggunakan sosis terbang dan membawa panah Zuge untuk menjatuhkan pasukan malaikat. 这天使军团的整体实力，武魂帝国的底蕴果然深厚。唐家军听令，做好飞行准备，准备好了应对之策。幸好我们提前收到了天使军团会来的消息。 Setelah melepaskan serangan pertama panah Zuge, Grandmaster bergegas memerintahkan pasukan garis kedua untuk melepaskan panah secara serentak. Namun sayang, pasukan Legiun Malaikat rata-rata berada di tingkat Sagero, bahkan melindungi diri mereka dari panah Zuge dengan bentuk Avataro, sehingga bisa dikatakan serangan panah Zuge tidak berdampak signifikan terhadap Legiun Malaikat. Di sisi lain, menghadapi kemampuan Half Moon Bibidong yang mengendalikan patung untuk menyerangnya, Tang San segera memusatkan kemampuan cahaya Dewa Laut ke dahinya dan mengombinasikannya dengan teknik tulang roh kampak Paus Orca untuk menghancurkan 8 patung yang mengepungnya. Ledakan keras bergema. Seluruh prajurit dan Mastro yang bertempur berhenti sejenak karena terkejut dengan kekuatan ledakan pertarungan di atas benteng. Sementara Bibidong dan Tang San sama-sama mundur beberapa meter dari pusat ledakan. Meskipun dalam pertarungan ini Bibidong dalam kondisi yang tidak stabil karena kekuatan mentalnya masih belum pulih. Namun jika Tang San ingin menghabisi Bibidong, hal tersebut masihlah membutuhkan waktu yang cukup lama. Terlebih lagi saat ini seluruh rekan-rekannya dan pasukan Tiando juga terlihat dalam kondisi yang tidak menguntungkan di bawah tekanan Legiun Malaikat. Di sisi lain, pedang Dolo Chenxin dan Dolo Gurong masih terlihat melakukan pertarungan sengit dengan lawan mereka masing-masing. Menyadari jika pasukan Tiando dalam kondisi terdesak, terlebih lagi Tang San masih disibukkan oleh Bibidong, mereka berdua berencana untuk sesegera mungkin menyelesaikan pertarungan tersebut. Pasalnya, selain Dugobo, beberapa tetua sekte Tang ditugaskan untuk menjaga garis belakang untuk mengantisipasi serangan kejutan kepada Kaisar Xiu Beng. Sedangkan 6 anggota Moses Reich juga kelihatan kesulitan. Oleh sebab itu, harapan terbesar untuk membantu penyerangan garis depan adalah mereka berdua. Nah, dikarenakan pada panel ini tidak dijelaskan dalam versi novelnya, Mimin jelaskan secara singkat sesuai dengan panel yang diberikan oleh pihak studionya ya. Meskipun Gurong dan Chenxin mendapatkan dukungan penuh dari Ning Fengzi, namun lawan mereka juga sama-sama berada di ranah Feng Hao Dolo. Terlebih lagi, Dolo Harimau Iblis memiliki serangan tipe area yang sangat menyulitkan, sehingga menyebabkan pertarungan mereka terasa sangat lama. Oleh sebab itu, baik pedang Dolo Chenxin dan Dolo Gurong semakin bertekad untuk menghabisi mereka. Terlebih lagi, mereka berdua memiliki dendam yang mendalam terhadap Kekaisaran Wuhun. Jika kalian masih ingat, Aula Wuhun saat itu pernah menyerang sekte Pagoda Kibau, sehingga menyebabkan 2000 murid tewas. Bahkan Dolo Chenxin juga kehilangan satu lengannya. Nah, dikarenakan dendam tersebut, Dolo Gurong dan Chenxin kali ini sama-sama menggunakan kemampuan roh terkuat mereka untuk langsung menyelesaikan pertarungan.
dan membantu pasukan Tiando menguasai benteng Jieling secepat mungkin. Nah, karena di episode 235 nanti akan ada banyak cerita tambahan yang dibuat oleh pihak studionya seperti yang kita bahas barusan. Jadi Mimin tidak bisa spoiler lebih jauh lagi. Ditakutkan akan merubah alur cerita nantinya. Tapi bagaimana menurut kalian mengenai spoiler yang Mimin berikan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke lah, makasih yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean video-video terbarunya. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye.